Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak-bapak ahli pengawasan Masjid At-Taqwa kajian maju malam Jumaah anu dimulaikan ku Allah Subhanahu wa taala. Dina dengeti urang masih di paparinan yuswa ku Allah bari dina kaayaan sehat walafiat. Begituna mangga urang sami-sami ngamangpaatkeun saat kanggo ngisi kajian malam Jumaah ieu. Makalah yang sudah dibagikan dengan diberi judul 3 macam penyakit agama. Ayat pertama yang menjadi landasan yaitu surat Al-Qasas ayat 77. Seperti apa yang telah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Pada ayat ke-77 surat Al-Qasas ini terdapat kalimat wala tabghil fasada. Wala tabghil fasada. Jadi artinya janganlah kalian membuat kerusakan. Di mana? Di muka bumi, fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Kalau bahasanya itu destroyed, membuat kerusakan, fasad. Nah, membuat kerusakan di situ, di bumi di sini bukan hanya sekedar membuat kerusakan tatanan ekosistem, membuat kerusakan seperti digambarkan dalam surat Luqman Doharol fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, telah tampak kerusakan di lautan, di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Itu lebih ke alam. Tapi secara umum termasuk rusaknya tatanan sosial, ekonomi, politik juga disebabkan segelintir orang yang berbuat kerusakan. Baik itu kerusakan di bidang politik, ekonomi, sosial, itu pasti ada sebab-sebabnya. Ada pokok pangkal yang menimbulkan kerusakan yang banyak. Nah, oleh karena itu termasuk membuat kerusakan itu merusak agama. Karena cikal bakalnya kerusakan semuanya adalah rusaknya agama. Karena bagaimanapun juga manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami kedamaian, presisi atau kesesuaian atau keadilan tanpa agama yang benar. Jadi hancurnya sebuah tatanan bangsa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama agama rusak, agama Islam maksudnya dirusak. Kemungkinan kedua memang tidak ada agama. Kalau tidak ada agama sebuah negara, sebuah bangsa, tapi maju, itu semua kemajuannya. Seperti negara-negara Eropa, Barat, segala macam yang kita puji-puji, itu tidak lebih karena kedisiplinan penduduknya. Tapi karena mereka agamanya tidak agama yang diridhoi Allah, tanda kutip agama Islam, itu hanya sekedar kedamaian, keadilan yang semu. Yang kedua, kehidupan yang rusak itu karena agama Islamnya dirusak. Seperti negara-negara yang mayoritas Muslim, Islam seperti Indonesia ini.
Kenapa kekacauan di mana-mana, ketidakadilan terasa di mana-mana? Karena disebabkan agamanya dirusak oleh segelintir orang. Nah, ada beberapa hadis yang memperkuat asumsi itu. Di antaranya yang tadi ditulis penyebabnya 1 orang pintar tetapi jahat, 2 penguasa yang zalim, 3 orang yang berijtihad tapi bodoh. Nah, ini 3 faktor inilah yang menyebabkan kerusakan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dasarnya ada beberapa hadis dan pendapat para ulama. Seperti yang pertama, apatuddinu, salah satu kerusakan agama, itu kan tadi kerusakan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik disebabkan agamanya rusak. Karena agamanya rusak, pasti ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Nah, yang merusak agama itu sendiri ada 3 macam. Yaitu salah satu, ada 3. Yang pertama, faqihu fajirun. Nah, yang pertama, orang-orang pinternya yang fajir, durhaka. Jadi kalimat faqih itu artinya orang-orang yang paham. Orang-orang yang memahami agama tentunya. Orang yang pintar karena agama, tetapi fajir. Maka disebutkan orang pintar tetapi jahat. Karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mengerti agama atau katakan ulama, itu dampak kerusakannya lebih dahsyat daripada kerusakan kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang yang bodoh. Ya istilahnya orang-orang bodoh, orang-orang miskin menyian kejahatan paling-paling yang maling senal, paling-paling maling sabaraha. Tapi kalau kejahatan yang dilakukan oleh ulama atau oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, itu akan lebih dahsyat kerusakannya. Akan lebih dahsyat dibanding dengan orang-orang bodoh yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu pantas faqihu fajirun. Orang yang faqih tapi fajir. Kenapa bisa merusak agama? Karena agama rusak itu disebabkan para ulama. Bukan disebabkan orang-orang bodoh, bukan disebabkan orang-orang kafir yang merusak agama kita. Yang lebih dominan disebabkan adalah ulama-ulamanya itu yang jahat. Maka yang disebut al-ulama su, al-ulama usyarun, ulama yang jahat. Nah, jadi ironis sekali, ulama itu harusnya menjadi namanya tempat bertanya, merupakan sebuah prototipe, merupakan sebuah yang harus dicontoh oleh kita. Sementara berbuat jahat, wah akan lebih dahsyat yang terasanya. Timbulnya penyalahgunaan agama, timbulnya hadis-hadis doib, hadis-hadis palsu dan segala macam itu tidak lepas dari kesengajaan para ulama yang jahat. Karena ada istilah hadis palsu, karena sekurang menyen hadis palsu. Lamun teu aya latar belakang kepentingan, mungkin kepentingan politis, kepentingan duniawi atau segala macam, akhirnya viral dianggap. Ya. Itu merusak sendi-sendi agama. Jadi bukan orang-orang bodoh yang merusak agama. Yang paling dahsyat itu para ulama. Makanya orang yang pertama kali masuk neraka itu sebelum orang jahat, sebelum orang miskin, sebelum orang kafir, ulama heula. Ulama dulu yang pertama kali masuk neraka itu bukan orang awam, bukan orang bodoh dulu. Kenapa? Karena itu tadi, kejahatan yang dilakukan oleh ulama atau officer itu lebih dahsyat. Bahkan Allah menyatakan kaburo maktan indallahi anta qulu ma la ta'malun. Sangat besar rasa murka Allah kepada orang-orang yang tahu tapi dirinya sendiri yang pertama melanggarnya. Itu kan ironis, orang yang tahu kemudian tahu itu benar, tahu ini salah, kemudian yang benar
tidak diamalkan, yang salah dilanggar gitu. Kemudian menyebarkannya dengan sengaja itu adalah perbuatan yang dahsyat. Ya banyak terjadilah di kalangan-kalangan kita, seperti adanya Islam Nusantara, kemudian ada aliran kebatinan, pokoknya penyesatan, penyimpangan-penyimpangan Islam yang harusnya farudhuhu ilallah wa sunnatu rasulihi, dan semua juga tahu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kembali kepada Quran Sunnah semata-mata, ada yang merasa tidak diuntungkan gitu, bahkan dirugikan. Ya, teman-teman dibahas lah, udah pasti memahami. Kalau saya meninggalkan perbid'ahan itu, kehilangan keuntungan saya gitu kan, bisa ya terjadi seperti itu. Jadi terhijab pikiran-pikiran yang jernih itu kadang-kadang terhijab. Seperti ada orang yang disebut orang yang keras itu, apa disebutnya teh, orang yang keras teh, ngabatu teh, qaswah. Ya qaswah qulubuhum, orang yang keras hatinya itu, keras hatinya bisa menyebabkan terhijabnya pikirannya. Seperti orang-orang yang taklid buta. Jadi sulit untuk memahami ilmu karena sudah dimasukkan paham yang tidak berdasarkan ilmu itu. Nah, itu disebut jumud, nah, bukan qaswah, jumud. Jumud itu keras. Pokoknya mah kitu we teh lagi dibere nyahong kajenting, ada dalilna dari Al-Qur'an, dalilnya dari hadis, teuing teu nyaho, penting mah guru urang gitu. Nah, itu disebut orang-orang yang jumud, jamadat, batu, qaswah teas, ai batu mah teh nu hipu kan, batu mah qaswah teas sadayana. Itu yang pertama, orang yang pinter tapi fajir. Dosanya itu ulama mah ya merusak agama, bukan ada juga ulama korupsi, kan aya koruptor, ulama suka judi, ulama suka main perempuan, tapi jumlahnya sedikit. Dan itu hanya merusak dirinya sendiri. Yang lebih dahsyat itu merusak agama, itu sangat merata kerusakan terhadap agama. Kenapa? Karena sebenarnya sangat disayangkan pemahaman terhadap agama itu sebenarnya seperti rezeki, Pak, seperti rezeki. Jadi paham terhadap agama mah memang berdasarkan ilmu, tapi pemahaman itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diberikan pemahaman. Terserah Allah. Makanya ada hadis, mayuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Mayuridillah, siapa yang dikehendaki Allah diberikan kebaikan, yufaqihu fiddin, yaitu dipahamkan kepada agama. Di antara sababiah pemahaman terhadap agama itu ilmu. Baik ilmu yang tinggi, yang sedang, yang pas-pasan. Tapi kalau Allah sudah memberikan pemahaman kepada hambanya, teu kudu luhur-luhur teuing ilmu teh. Jauh paham ya, paham. Tapi ada orang yang diberikan ilmu tinggi, ilmu alat, ilmu usul fikih, kaidah usul fikih, ilmu tafsir, tapi tidak bisa paham-paham wae kan agama. Bisa dimungkinkan seperti itu. Karena kepahaman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sebut ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih kan ya. Kenapa disebut ilmu fikih? Ilmu pemahaman. Jadi ilmu fikih itu mengatur tentang masalah bab air, kan itu. Bab wudu, bab sholat, bab jenazah, bab nikah, nukar itu. Kenapa disebut ilmu fikih Pak gitu? Karena dimungkinkan berbeda pemahaman. Disebut fikih. Fikih itu kan paham. Jadi ilmu fikih ilmu yang dikeluarkan dari pemahaman orang-orang yang berilmu, hasil ijtihadnya. Makanya varian kan salat. Jadi perbedaan pendapat itu ada 3 sebab. Sebab pertama adalah beda pemahaman tapi satu dalil sama. Dalil ayat Al-Quran atau hadis, dalilnya eta keneh, hadisnya eta keneh, cuman beda pemahaman.
menyebabkan berbeda pemahaman. Nah, itu perlu tasamuh tadinya. Tasamuh itu artinya saling menghargai. Cek ieu kunut bid'ah, cek ieu sunnah. Ya dua-duanya juga punya pemahaman. Lamun orang bisa menyalahkan kepada orang yang membid'ahkan kunut, dia juga bisa menyalahkan kita. Jadi dua-duanya hasil ijtihad, ada hadisnya, cuman beda pemahaman. Ya udah, tapi kamana yang mau akur. Yang kedua, berbeda karena sumber hukum yang berbeda. Sumber hukum yang berbeda. Misalnya gini, hadisnya satu, cek ieu doib, cek ieu sahih. Nah, itu bagian ilmu mustalahul hadis. Ternyata Pak, ulama ahli mustalahul hadis juga dimungkinkan berbeda pemahaman, berbeda. Lepas dari kita yang benar, itu yang salah, itu yang benar. Lepas dari itu, yang jelas fenomena para ulama itu masing-masing memiliki persepsi dari sebuah hadis. Gitu. Kan kita yang penting gini, kita mengamalkan, punya dasar, dan kita nyaman, dan kita yakin apa yang kita amalkan itu berdasarkan dalil yang ini. Jangan sampai terjadi aku marah-mena, itu yang salah. Meskipun kita sholat seperti sunnah Rasul, tapi kita tidak berdasarkan dalil, nah itu juga tetap tidak dibenarkan. Jadi supaya kita nyaman, bisa dipertanggungjawabkan, harus tahu dasarnya, kan gitu. Nah, itu yang ketiga adalah perbedaan pendapat disebabkan memang ada sebagian orang yang mengadopsi terhadap kepercayaan, keyakinan dari agama lain. Gitu. Yang tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan hadis, tapi berdasarkan titik-titik lokal dan kearifan lokal. Ada yang berdasarkan kearifan lokal. Cenah naon cenah ngalaksanakeun kurang dibidahkeun seperti Nataru seperti nginget obor malam tahun baru. Karena itulah yang kita tidak setuju, yang kita menganggap itu adalah tasabuh. Mereka menganggapnya cenah naon cenah ieu mah kearifan lokal. Jadi membenarkan hal-hal yang jadi sangat paradok. Kita menganggap itu ada perbuatan salah karena jelas-jelas dalilnya, justru mereka itu hanya mengatakan hanya berdasarkan kearifan lokal. Timbul perbedaan lagi. Nah, seperti itu. Mataknya yufaqihu fiddin. Pemahaman agama itu hanya karena diberikan oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak memberikan pemahaman kepada kita memang susah. Nah, orang kudu sabar, ulah keselan gitu. Jangan beda pendapat, ulah keselan. Dan memang can diberi pemahaman ku Allah kumaha. Cuman kita punya kewajiban untuk menjelaskan searif mungkin, sejelas mungkin. Bukan kudu puas, tapi kudu jelas. Adapun nanti tidak bisa dimengerti oleh mereka, yaitu tadi. Karena oleh Allah tidak diberikan pemahaman, oleh Allah tidak diberikan hidayah. Kan baik, yang penting kewajiban kita menyampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian, iza zilul alim, zazilul alam. Wah, ini sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh seorang ulama fikih. Jadi iza zalla, apabila tergelincir alim seorang ulama, jadi tergelincirnya seorang ulama, ya ulama jahat ya, zalzilul alam, maka alam semesta ikut goncang. Ikut goncang. Disebabkan tergelincirnya seorang ulama itu bisa ikut menggoncangkan dunia. Itu berbahayanya. Kitabul Ahkam halaman 9. Nah, itu yang pertama, Pak, yang menjadi penyakit agama. Tadi dikatakan afatuddin. Jadi kenapa disebut fasatuddin? Tidak begitu. Perusak agama atau mariduddin, penyakit agama, tapi afatu teh dicari di kamus-kamus, bisa artinya tidak dewasa, bisa artinya monyet, sama dengan kirdun, sama dengan nasnas. Nasun manusia, nasnas monyet. Kirdun oke monyet. Dan
afatun juga monyet dina kamus teh. Atau afatun itu hama. Biasa monyet kan jadi hama. Hama monyet tehnya tukang ngaganggu pepelakan, tangga cau tengari sebab loba monyet. Karena sebagai afatun, sebagai hama monyet. Itu luar biasanya kalimat ini. Yang kedua adalah wa imamu jair. Fajir tadi mah ulama berbuat dosa. Tapi sekarang wah imamu, pemerintah, imam, pemimpin sebuah negerinya sudah jair, maka akan rusak agama dan rusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Orang kan kayaknya kasang harapan bagaimana ketidakbaik-baikan negeri ini. Nanti ada mambung jadi presiden, ripuh, terus diruksak atau Mulyono ini. Coba ketidakadilan di mana-mana sekarang, dan itu tidak bisa dibantahkan. Meskipun para pejabat atau menteri atau pemerintah menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa pajak harus naik 12% misalnya. Heseun ku rakyat mah bisa dipahami naoge. Ya. Karena jelas itu dampaknya kepada yang rakyat yang di bawah. Orang-orang yang kelas atas itu kenaikan pajak 12% itu tidak akan mempengaruhi ekonomi mereka. Yang merusak itu dari tatanan menengah, ekonomi menengah sampai ke bawah. Eta nu ripuh mah karasan ku urang. Ari gaji teu naik, ari bebeulian naik. Mata teh ulah hayang sagala turun, bebeulian teh ngeunah ting nu beunghar. Tetapi usahakan supaya daya beli rakyat itu meningkat. Kan bae arek rokok 100.000 sabungkus oge teu naon. Tidak jadi masalah, kangkung 5.000 sabungkus teh enggak jadi masalah. Beras mau 50.000, beras seberapa sekilo teh? Ya, 50.000 sakilo bae. Yang penting daya beli kita naik, gaji kita naik kan gitu. Yang penting bukan harga harus diturunkan. Nah itu diantaranya sulit rakyat menerima. Kenapa? Karena negara-negara lain tidak ada yang menaikkan pajak sampai 12%. Padahal negara Indonesia itu negara yang subur, negara yang kaya. Kalau dikelola dengan baik, cenah Pak Agus oke. Kata ahli-ahli ekonomi, ahli pengamat, itu kalau hasil tambang dikelola dengan baik oleh kita sendiri, keuntungannya ya itu bisa dibagi setiap rakyat itu 100 juta per orang. Coba bayangkan, kumaha kurang teu kaharti. Jadi moal aya nu miskin, ku kaya-kayana negeri urang. Malah justru karena negara kita itu subur, berburu untuk memperkaya diri sendiri. Bukan hanya bangsa kita sendiri, orang-orang asing juga saling memburu kekayaan hasil tambang kita itu. Kemudian terjadi ketidakadilan di mana-mana. Ya. Di segi hukum, politik, ekonomi itu tidak lepas dari kerusakan agama kita, agama yang tidak dipakai sebagai aturan hidup. Mata pantes bade ruksak oge sabab agamana geus ruksak, diraruksak. Dari dulu kita dibungkam agar negeri ini dikuasai bukan oleh santri, oleh orang yang mengerti agama. Dikuasainya itu oleh orang-orang sekuler. Kenapa? Kalau di DPR didominasi oleh orang-orang yang mengerti agama, pemerintah, menteri oleh orang yang mengerti agama, mereka tidak ridho. Dan lagian kita tidak siap. Orang Islam itu hanya belajar tentang ibadah semata-mata, fikih semata-mata, akidah, politik itu tertarik. Akibatnya tetap dipegang oleh orang-orang yang tidak punya komitmen terhadap agama kita. Ayo orang mah rakyat bisa naon itu. Hanya bisa jadi pengamat dengan doa. Nah itulah terjadinya kerusakan itu disebabkan wa imamu jahil. Jadi harus jadi kaheureyan Pak. Korupsi teh aya jaringannya dina we. Bapana rek di penjara cenah. Tenang we cenah bapak.
anjeun begitu selesai SD juga bapakmu udah keluar dari penjara. Sebenarnya 270 triliun korupsi dihukum genep tahun lebih 5 bulan. Cik pikiran mana yang bisa menerima? Itu kan keputusan hakim itu. 271 triliun, sanes miliar kan? Ya. Jadi bulatkan 300 lah sana jeung naon-naon. 300 triliun sudah diponis oleh hakim 6 tahun 5 bulan. Harayangeun korupsi rakyat TKB. Kalau bisa mah saya juga mau korupsi. Ayeuna mah kieu we. Bapak-bapak dikasih 1 triliun. Tapi dihukum genep tahun kersa teu. Da kersa tuh lumayan ka dieu kan. Pikeun ke keluarga urang bae dihukum. Kiriman we dahreun nu ngareunah ti ieu mah. Urang dihukum genep bulan. Genep tahun 5 bulan diberes 1 triliun. Dadaraek atuh bapak-bapak teh. Daek cenah ngacung abdi. Dihukum genep tahun. Dikasih duit 1 triliun lumayan. Cek bohong mah. Ya. Semua mau atuh. Ini diberi bukan korupsi. Diberi sok Pak diberi 1 triliun. Genep tahun dikurung daek cek paribasana. Maksudnya teh ini 271 triliun genep tahun 5 bulan. Saha nu teu kabita atuh. Lamun diukur ku nafsu, ku akal, ku agama. Aya agama mah jelas. Nauzubillah min dzalik. Itu salah satu fenomena ketidakadilan negeri ini. Terus kasus Sipina teh yang di peninjauan kembali ya, PK itu sudah baik penonton maupun pengamat karena pengakuan yang dihukum itu dipaksa untuk ngaku dan tidak dibunuh Sipina teh dan si laki-laki nanti. Urang ge penonton pengamat meyakini eta teh teu saralah. Tapi tidak diterima PK-nya, tetap dihukum. Tapi orang-orang yang koruptor dibebaskan, diberi potongan tahanan. Hari nu maling hayam, potong tahanan. Jadi tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawahnya. Hukum deh. Itu kan sudah sok saha anu wani ngabantah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena imamul jairun. Pemimpinnya sudah tidak berbuat adil. Mudah-mudahan itu Prabowo bisa dacan 100 hari beneran. Ya. Itu yang kedua. Makanya kita dituntut untuk bisa ikut memperbaiki negeri ini, rakyat itu sesuai dengan kapasitas kita. Apakah misalnya mendidik anak-anak kita agar takut berbuat salah korupsi, didiklah keturunan kita agar memahami agama yang sebenarnya. Jadi generasi muda sekarang yang diperbaiki, karena generasi tua ya mah nu geus liwat memang geus raruksak hese. Geus kitu lingkaran setan. Mudah-mudahan generasi kita, penerus kita bisa memperbaiki negara ini dengan cara mendidik generasi kita ini, baik di sekolah umum maupun di madrasah-madrasah, diberikan pemahaman tentang akidah, tentang ibadah. Dan kita itu jangan apatis gitu terhadap politik itu. Meskipun kita bodoh. Ya paling tidak sekarang mah kan untuk ikut ikut dakwah di bidang politik itu, baik dakwah di bidang agama, bisa nge-share di WA, asal kita hati-hati bisi hoak gitu ya. Ikut menyebarkan ketidakadilan yang terjadi itu juga termasuk tidak apatis. Dalilnya jelas, Abdul jihadu kalimatul adil inda sultanin cair. Jadi jihad yang paling utama adalah kalimatul adli, menyampaikan kalimat kritikan seperti Rocky Gerung gitu ya, seperti Profesor Harun. Itu orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan
Tidak hanya semata-mata untuk mencari jabatan, mencari kekayaan. Refli Harun kan, dia seorang profesor, ahli ketatanegaraan, ahli politik, tapi tidak mau menjabat sebagai pejabat pemerintah. Dia terus-terusan mengkritisi dan memperbaiki negara dengan berbagai cara. Jadi banyak kan kalangan-kalangan oposisi. Oposisi-oposisi itu tidak lepas daripada mengamalkan kalimatul adli inda sultanin jair. Supaya ihwan-ihwan kita itu melek terhadap politik, ikut kita mewarnai dengan berbagai cara kita. Di antaranya tidak apatis terhadap mensikapi politik. Itu jelas Abdul Jihadi kalimatul adli. Jadi seorang ulama, seorang pemikir Islam itu sebetulnya tidak boleh datang ke sultan, ke pemerintahan, tapi pemerintahan yang harus meminta fatwa, minta nasihat. Kalau di kita ke MUI, ya, segala kebijaksanaan atau kebijakan politik itu minta nasihat kepada para ulama supaya berkah dan supaya terjadi keadilan. Ya makan tidak ada, malah ulama yang nyamper-nyamperkan kepada sultan, dan nyamperkin itu bukan untuk mengkritisi, memperbaiki, minta jatah, minta bagian. Nah, itu ketidakbaikan itu. Nah, yang ketiga, wa mujtahidu jahilun. Mujtahidu itu artinya orang-orang yang ijtihad di dalam agama, tapi jahilun, bodoh. Nah, yang disebut bodoh di dalam agama itu bukan tidak sekolah. Mungkin saja sarjana, doktor, ya. Tetapi dia tidak paham terhadap kaidah-kaidah agama, berani membuat fatwa, maka timbullah fatwa-fatwa, asumsi-asumsi, pendapat-pendapat yang sepertinya benar, tapi tidak benar. Jadi mengambil sumber hukum tidak dari khasanah Islam, tidak dari Quran, hadis, kaidah usul, kaidah tafsir, tapi tidak semata-mata kecerdasan otak. Maka timbul perbedaan pendapat yang tajam. Nah, itu diantaranya yang merusak agama itu adalah ijtihad. Makanya ijtihad itu pakan berat. Ijtihad. Tidak semua umat Islam bisa ijtihad. Tidak semua lulusan LC, baik LC Kairo, LC Ciganitri, tidak semuanya bisa ijtihad. Karena ijtihad itu pasti memerlukan kedisiplinan ilmu tertentu. Di samping ilmu kaidah usul, ilmu tafsir, ilmu fikih, kemudian bayan, mantik, wah pokoknya 12 pancananya berulama. Baru itu bisa ijtihad. Gitu. Dan itu pun tidak boleh ijtihad mandiri. Makanya perlunya kita berjamiah itu agar kita menerima hasil ijtihad bukan dari seorang ulama, tapi dari sebuah majelis ulama yang disebut Dewan Hizbah, Dewan Tafkir, atau di Muhammadiyah dari Majelis Tarjih, DNU Ayah. Jadi yang mengeluarkan fatwa itu hasil ijtihadnya bukan seorang ulama, tadi dari sejumlah para ulama. Kemudian kita mengikuti hasil ijtihadnya. Itu lebih memungkinkan benar. Dan ditakdirkan salah, itu masih dapat ijtihad yang salah itu masih dapat pahala 1. Tapi ijtihad yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran Sunnah 2 pahalanya. Nah, jadi 2 pendapat yang berbeda itu tidak tertutup kemungkinan dua-duanya juga dapat pahala dan masuk surga. Makanya jangan menjustifikasi salah dan cepat-cepat menyatakan itu adalah bid'ah. Karena kalimat bid'ah juga itu mustarokah, masih kena jadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Yang jelas bid'ah yang nar itu adalah di ruang lingkup akidah. Kalau akidah yang sesat bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti bid'ah dan itu pinar. Tapi kalau fikih sulit untuk menyatakan si A si B itu
bid'ah kalau tidak benar-benar hasil ijtihadnya para ulama. Itu diantaranya para bapak sekalian adalah ijtihadnya orang-orang bodoh itu bisa atau bahasa Sunda mah bengkung bekas nyalahan. Jadinya bengkung bekas nyalahan itu artinya asa bener dinu salah, asa bener dinu lenger, asa genah dina bid'ah gitu. Asa asik dina musyrik. Itu artinya bengkung bekas nyalahan. Jadi pendapatnya itu tidak ada kesesuaian dengan apa yang diharapkan agama disebabkan kebodohan. Seperti dalil lain, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi pangtadiri sa'ah. Apabila wusidal amru menyerahkan urusan agama ila ghairi ahli bukan kepada ahlinya, pangtadiri sa'ah tunggu kehancurannya. Jadi hancurnya hancur naon? Ya hancur agamanya gitu. Jadi pendapatnya yang rusak nanti dijadikan sebuah keyakinan, dijadikan dasar untuk ibadah, tapi dia menyerahkannya, nanyanya bukan kepada ahlinya, nanyanya kepada orang-orang bodoh, tentu saja bakal bengkung bekas nyalahan deui gitu. Makanya orang yang bodoh apabila ibadah itu akan lebih dahsyat kerusakannya dibandingkan dengan orang pinter tapi lenger. Nah ini hadisnya yang terakhir. Fasada kabirun alim. Kerusakan besar apabila dilakukan seorang alim. Seorang alim apabila buat jahat itu dahsyat kerusakannya. Wa akbaru lebih besar, lebih dahsyat. Jahilun mutanasiku. Orang yang bodoh, orang yang ibadah tapi ada dasar kebodohan. Jadi diraraba gitu ibadahnya. Itu akan lebih dahsyat kerusakannya daripada orang pinter yang merusak agamanya. Nah itulah mengapa ya tama diamutan jika kumaha pasada kabiru kerusakan itu besar, alimun disebabkan seorang alim, mutahatikun yaitu yang tidak sungkan berbuat maksiat. Jelema pinter, jelema ulama tapi tidak merasa segan untuk melakukan sebuah kemaksiatan disebut mutahatikun. Wa akbaru minhu lebih besar daripada itu yaitu jahilun mutanasik, orang yang bodoh rajin ibadah. Kumaha tah? Orang bodoh rajin ibadah. Jadi ibadahna teh teu make ilmu. Kan innallaha la yaqbalu ibadah. Allah tidak akan menerima ibadah illa bi ilmihi kecuali berdasarkan ilmu. Berarti Allah akan menolak ibadah yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Hanya diraba-raba kumaha ramena wae. Nah, seperti itu. Itu lebih dahsyat kerusakannya. Karena orang lain juga akan mengikuti dia. Jadi yang salah tuh diikuti terus. Banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang salah. Kerusakannya lebih dahsyat. Dalam Kitabul Ta'lim Al-Muta'alim sama halaman 9. Nah, seperti itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu benar adanya sesuai dengan apa yang di garis bawahi dalam Quran Sunnah. Kita pungas dengan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.